Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Fatima dengan NIM E281200006. Sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara implementasi PHT pada tanaman kelapa sawit. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memulai presentase yang berjudul Pengendalian Hayati Hama Ulat Api pada Tanaman Kelapa Sawit dengan Jamur Cordyceps militaris. Berikut hama ulat api. Nah, gambar pertama itu adalah salah satu contoh gambar hama ulat api yang menyebabkan kerusakan pada daun tanaman kelapa sawit. Ketika serangan hama ulat api ini berat, maka dia akan menyesakkan tulang daunnya saja, dan ketika ini terus berlanjut, maka akan berpengaruh pada hasil produksi kelapa sawit. Karena dimana kita ketahui bersama bahwa proses fotosintesis yang terjadi di tanaman itu tepatnya di daun, karena di daun tanaman itu mengandung klorofil, zat hijau daun. Jadi ketika daun tanaman terganggu, entah itu disebabkan oleh hama ataupun penyakit, maka akan berdampak pada produksi atau hasil yang akan diperoleh ketika melakukan budidaya. Entah itu buah dari kelapa sawit itu akan menurun akibat terganggunya proses fotosintesis. Nah, ketika hama ulat api ini menyerang, dia dapat menyebabkan kerusakan sebesar 25% di tahun pertama dan menurunkan produksi sebanyak 50-75% pada tahun kedua dan tahun ketiga. Nah, adapun dampak penggunaan pestisida kimia. Jadi, ketika hama ulat api ini menyerang, dia biasanya kan menyebabkan penurunan produksi. Jadi, para petani biasanya melakukan teknik-teknik pengendalian, dan dominan dari petani itu menggunakan pestisida kimia. Namun teknik pengendalian ini tidak begitu dianjurkan karena memberikan dampak-dampak negatif seperti pada kesehatan. Contohnya menyebabkan mual-mual, muntah, pusing, gatal-gatal pada kulit. Nah, selain itu juga dapat berdampak negatif pada ekosistem seperti matinya musuh alami, baik predator maupun parasitoid. Nah, ketika musuh alami di lapangan mati, maka menyebabkan ledakan hama, baik hama sekunder, primer, hama menjadi resistensi, penurunan keefektivitas insektisida tersebut, dan hal ini dapat berdampak pada ekonomi petani karena mengingat lagi harga dari pestisida kimia itu sangatlah mahal dan dapat menambah pengeluaran untuk pembelian pestisida yang berarti menurunkan efisiensi masukan petani. Jadi untuk melakukan pestisida kimia ini dibolehkan, namun ketika populasi dari hama itu telah melebihi ambang ekonomi. Namun ketika populasi dari hama belum melewati ambang ekonomi, maka dianjurkan untuk menggunakan teknik pengendalian menggunakan mikroorganisme contohnya, atau pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan dan harganya pun tidak begitu mahal. Nah, di sini saya merekomendasikan untuk melakukan teknik pengendalian memanfaatkan mikroorganisme berupa cendawan Cordyceps militaris, karena cendawan Cordyceps militaris ini termaksud cendawan entomopatogen terhadap hama di lapangan. Jadi cendawan Cordyceps militaris ini dapat mengendalikan hama ulat api di tanaman kelapa sawit. Cendawan ini dapat mengendalikan pada fase pupa maupun larva hama ulat api. Mekanisme cendawan Cordyceps militaris dalam menginfeksi serangga, yaitu spora cendawan akan menempel pada serangan
pada serangga inang, dan ketika kondisi lingkungan mendukung, baik suhu, kelembapan di lapangan itu mendukung, maka spora cendawan tersebut akan mulai berkecambah dan mengeluarkan hifa yang mampu menembus kulit serangga tersebut. Berikut salah satu contoh gambar dari cendawan Cordyceps militaris di laboratorium. Gambar pertama itu adalah cendawan Cordyceps yang telah menginfeksi hama ulat api. Sedangkan gambar di bawah itu adalah biakan murni dari cendawan Cordyceps militaris. Selanjutnya itu ada cendawan ini dapat menginfeksi pada integumen larva maupun pupa. Penetrasi melalui pembuluh, cendawan mempunyai kemampuan untuk menghidrolisa lapisan kitin dari larva maupun pupa. Cendawan ini mampu menginfeksi larva insar akhir maupun pupa. Pupa yang terinfeksi menjadi keras, mumifikasi, berwarna hitam, miselium membalut tubuh pompong di dalam kokon. Berikut salah satu contoh gambar dari pupa hama ulat api. Jadi ketika cendawan ini telah menginfeksi hama ulat api, pupa ulat api akan mengalami mumifikasi atau dia sudah terbungkus oleh cendawan. Jadi cendawan ini sudah menyerang pupa ulat api. Seperti contoh pada gambar pertama tadi, itu ada di pupa itu dikelilingi oleh miselium cendawan Cordyceps. Jadi itu ada salah satu tanda bahwa cendawan Cordyceps militaris ini dapat menghambat pertumbuhan dari hama ulat api. Nah, berikut salah satu sumber dari materi yang telah saya tampilkan itu ada Amelia Murgianto, Nanda Purbosari Wardati. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.